Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tara Celia Rahmah, NPM 2271210030, mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, semester 1, kelas B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester terganjil saya tahun 2022-2023 dengan mata kuliah Teori Organisasi dan dosen pengampu atau di bawah asuhan Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim, SH, MSI. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Studi kasus di Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Berbicara mengenai manajemen organisasi, maka tidak akan lepas dari adanya gaya kepemimpinan. Antara manajemen organisasi dengan gaya kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda dalam sebuah organisasi. Namun keduanya memiliki keterikatan dan bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi serta menjalankan visi dan misi sebuah organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut juga dipengaruhi dari adanya kinerja karyawan. Tidak hanya karyawan, peranan pimpinan juga tidak kalah penting dalam mengendalikan sebuah organisasi. Pemimpin dikatakan berhasil dalam memanajemen sebuah organisasi apabila pimpinan mampu mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah, serta memotivasi karyawan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga sangat diperlukan hubungan dua arah yang baik antara pimpinan dan karyawan dalam sebuah organisasi. Dalam artikel ini akan melihat gaya kepemimpinan apa yang bisa dikatakan sebagai gaya kepemimpinan yang efektif. Tinjauan pustaka. Organisasi berasal dari bahasa Inggris organization yang berakar dari Latin organis, R, kemudian dalam bahasa Inggris organize yang berarti membangun atau membentuk suatu kebulatan atau kesatuan dan bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dilihat dari segi ini, organisasi bisa berarti organisme yang melakukan organizing dan juga berarti keluaran atau produk, output, organizing. Dari berbagai macam kriteria pandangan tentang organisasi, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Rosenweig dalam Alibasyah Siregar, organisasi dapat dipandang sebagai yang pertama yaitu sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok. Yang kedua yaitu integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerja sama. Yang ketiga yaitu orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama. Jadi organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan itu bermacam-macam. Karena beraneka ragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut. Manajemen merupakan aspek daripada administrasi, dan oleh karenanya administrasi lebih luas daripada manajemen. Hal ini perlu ditegaskan, mengingat bahwa di Indonesia masih sering terdapat dualisme pengertian administrasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan studi kepustakaan atau library research dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan penelitian serta mempelajari berbagai buku dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Hasil penelitian. Franklin pada tahun 1951 dalam Onong Effendi mengemukakan ada 3 gaya pokok kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan yang bebas. Yang pertama, kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang berdasarkan kekuasaan mutlak. Seorang pemimpin otoriter memimpin tingkah laku pengikut-pengikutnya dengan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala keputusan berada di satu tangan, yakni pemimpin otoriter itu, yang dianggap oleh orang lain dan yang menganggap dirinya lebih mengetahui daripada orang lain. Setiap keputusannya dianggap sah, dan pengikut-pengikutnya menerima tanpa pertanyaan. Pemimpin otoriter ini dianggap sebagai manusia super. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis, merupakan kepemimpinan berdasarkan demokrasi. Yang penting di sini bukan dipilihnya pemimpin itu secara demokratis oleh pengikutnya, melainkan cara ia melaksanakan kepemimpinannya secara demokratis. Pemimpin tersebut bergiat sedemikian rupa sehingga suatu keputusan merupakan keputusan bersama dari semua anggota kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, akan tetapi wajib tunduk kepada keputusan mayoritas anggota kelompok. Fungsi pemimpin di sini ialah menuntun dan mengkoordinasikan proses pengambilan suatu keputusan.
Kalaupun dia memberikan ketentuan, maka ketentuan itu ialah bagaimana anggota-anggota kelompok dapat berpikir dan keputusan, bukan apa yang harus mereka pikirkan dan putuskan. Di sini tidak seorang pun yang lebih super daripada yang lainnya. Setiap suatu dari setiap anggota kelompok adalah sama nilainya. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengenai kehidupannya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas, yaitu pemimpin yang menjalankan perannya secara pasif. Dia menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuannya dan kegiatannya sepenuhnya kepada anggota-anggota kelompok. Ia hanya menyerahkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Ia tidak mengambil inisiatif apapun, meskipun ia berada di tengah-tengah kelompok. Berbicara mengenai kepemimpinan situasional merupakan kepemimpinan yang sangat fleksibilitas untuk memecah anggapan bahwa terdapat gaya kepemimpinan terbaik di antara gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan liberal. Dikatakan fleksibilitas karena mampu beradaptasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan, yang salah satunya yaitu dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang sejenis mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai di sebuah organisasi atau instansi. Beberapa di bawah ini adalah hasil uraian penelitian terdahulu. Claude Sanyang pada tahun 2019 meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menghasilkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan masing-masing terhadap kinerja pegawai, budaya organisasi, dan motivasi kerja. Teori motivasi memperkenalkan imbalan sebagai salah satu alat untuk menstimulasi anggota organisasi dalam upaya merubah perilakunya sebagai individu ke arah perilaku yang diinginkan organisasi, sehingga memungkinkan terciptanya perilaku yang sangat menguntungkan secara timbal balik antara organisasi dan anggotanya dan didukung oleh sistem komunikasi dua arah yang penuh keterbukaan antara atasan dan bawahan. Rosiana, Natalia, Junaidi, dan Leni Gunawan pada tahun 2018 meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan dalam bisnis para mahasiswa Universitas Ciputra Angkatan 2014. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan ini dinilai sangat mengutamakan karyawan, dikarenakan gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Pemimpin juga terbuka dalam menerima saran, pendapat bahkan kritik dari karyawannya. Poin pentingnya adalah karyawan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan dari review beberapa jurnal yang sudah diuraikan di atas, dapat dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan demokratis ini sesuai dengan kepemimpinan transaksional, yaitu seorang pemimpin yang demokratis yang memandu dan memotivasi pengikut mereka dalam arah dan tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Muhammad Ferils dan Mega Utami pada tahun 2022 meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan demokratis dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini sejalan dengan terpenuhinya elemen dasar proses organisasi menurut Gibson, yaitu elemen dasar proses organisasi adalah yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga reward atau ganjaran, yang keempat sosialisasi, karir termasuk motivasi, yang kelima evaluasi kerja. Dedi Epriadi, Carol Theophany Lodan, dan Bobby Mandala Putra pada tahun 2019 meneliti mengenai analisis gaya kepemimpinan di organisasi pemerintah daerah, studi kasus Kabupaten Merangin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Subbagian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin belum dikatakan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kemampuan pimpinan dalam memotivasi kinerja bawahan dan kurangnya kesadaran disiplin kerja. Muhammad Ulul Ilmi pada tahun 2016 meneliti mengenai gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pimpinan yaitu dikatakan mutlak. Pemimpin bersedia untuk melimpahkan beberapa tugasnya kepada bawahannya. Hal ini merupakan salah satu ciri pimpinan dengan gaya demokrasi atau partisipatif. Regi Revian, DKK, pada tahun 2021 meneliti mengenai analisis tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Karang Jaladri, Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis telah diterapkan oleh Kepala Desa Kalang Jaladri dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan dimensi-dimensi yaitu melakukan kerjasama dengan bawahan,
mendengar kritik, menerima saran atau pendapat dari bawahan, menghargai potensi setiap bawahan, dan keputusan dibuat bersama. Kesimpulan, gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis mampu memotivasi, mengarahkan, mengelola, serta mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun beberapa penelitian yang menghasilkan hasil penelitian adanya gaya kepemimpinan yang kurang optimal, maka diperlukan perbaikan manajemen organisasi serta gaya kepemimpinan yang harus diubah, serta pembinaan karyawan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tidak hanya mampu berorientasi terhadap tugasnya sebagai pimpinan, namun juga mampu berorientasi kepada hubungan manusia, yaitu mampu memotivasi, bekerja sama, dan fleksibel serta mensejahterakan bawaannya. Sekian pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.